Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di sini, Ibu Sri Mulyani, di kegiatan pembelajaran matematika kelas 12 MAN 1 Batanghari. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang dimensi 3 dengan sub pokok bahasan titik, garis, dan bidang. Untuk kegiatan awal, titik, perhatikan gambar bangun ruang di samping. Gambar bangun ruang tersebut adalah gambar bangun ruang kubus, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Dapat didefinisikan. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Untuk contoh, lihat kubus ABCD yang ada di samping. Titik-titik pada kubus ABCD EFGH tersebut adalah ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selanjutnya, garis. Garis, silahkan juga kalian perhatikan gambar yang ada di samping, yaitu gambar bangunan yang sama, yaitu bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Definisinya, garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Contoh, lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Garis-garis pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H antara lain garis AB, garis CG, garis BG, diagonal sisi dari BC, GF. Selanjutnya, garis AG. Garis AG merupakan diagonal ruang dari bangun ruang kubus ABCD EFGH. Selanjutnya, bidang. Masih menggunakan gambar bangun ruang yang sama, kalian perhatikan bangun ruang ABCD EFGH tersebut. Bidang atau bidang datar dapat didefinisikan yaitu himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang pada kubus ABCD EFGH adalah, lihat gambar di samping. Di sini ada gambar alas dari bangun ruang yang berwarna kuning, yaitu bangun datar ABCD. Selanjutnya, sisi tegaknya ada bidang DCGH. Selanjutnya, bidang pada ruang itu ada bidang BDG. Bidang BDG merupakan garis-garis yang dihubungkan antara titik B, titik D, dan titik G dan membentuk bangun datar segitiga yang terletak di dalam ruang kubus tersebut. Selanjutnya, untuk kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, kedudukan itu apa? Kedudukan itu sama dengan letak ya. Nah, yang pertama ada kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis. Selanjutnya, kedudukan titik dan bidang. Yang ketiga, kedudukan dua buah garis. Lalu, kedudukan garis dan bidang. Selanjutnya ada kedudukan dua buah bidang. Nah, untuk yang pertama, kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis atau letak titik dan garis. Ini masih menggunakan gambar dari bangun ruang kubus ABCDEFGH.
Nah, titik terletak pada garis itu yang mana? Titik yang terletak pada garis, nih contohnya ada pada kubus ABCDEFGH. B, titik B terletak pada garis AB. Titik B, nih ya, titik B terletak pada garis AB. Selanjutnya, titik P terletak pada garis CG. Nah, ini ada titik Q. Titik Q ini tidak terletak di dalam bangun ruang atau bangun datar dari bangun kubus ABCDEFGH. Nah, coba diperhatikan. Titik Q ini terletak di luar bangun ruang segitiga. Nah, jadi titik B tadi terletak pada garis AB, titik P terletak pada garis CG, dan titik Q terletak pada AB. Dia masih, walaupun terletak di luar bangun ruang kubus tersebut, namun setelah ditarik satu garis lurus, titik Q ini terletak satu garis lurus dari garis AB setelah garis AB ini diperpanjang ya. Jadi bisa dikatakan Q ini terletak pada garis AB walaupun dia tidak terletak di dalam bangun ruang kubus tersebut. Selanjutnya, titik di luar garis. Nah, kalau tadi titik yang terletak pada garis ya, terletak pada garis artinya terletak pas di garisnya. Nah, untuk titik di luar garis itu bagaimana? Nah, ini contohnya, titik C di luar garis AD. Coba perhatikan, titik C ini, titik C, ini titik C, sementara garis AD itu di seberangnya ya. Kalau garis AD ini ditarik garis lurus, maka dia tidak akan ketemu dengan C. Maka titik C itu dikatakan titik yang terletak di luar garis AD. Selanjutnya, nah itu, lihat, kalian perhatikan gambarnya. Setelah AD ditarik garis lurus, tidak akan ketemu dengan garis C. Makanya titik C di luar garis AD. Selanjutnya, titik P di mana? Titik P terletak di luar garis BF. BF. Nah, ini BF, P. Nah, dia berseberangan, titik P dengan BF itu berseberangan. Kalau titik BF tadi sama ya, titik BF ini ditarik satu garis lurus terus diperpanjang, maka dia tidak akan ketemu dengan titik P seperti itu. Nah, titik BF kalau ditarik garis lurus, nah, garis BF tadi tidak akan ketemu dengan titik P. Selanjutnya, untuk kedudukan titik dan bidang lagi. Kalau tadi kedudukan titik dengan garis, nah sekarang terhadap bidang lagi ya. Titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang. Nah, ini contohnya masih sama di bangun ruang ABCDEFGH. Nah, ini ada bidang ABCD. Titik B katanya terletak pada bidang ABCD. Kenapa dia terletak pada bidang ABCD? Ini ada bidang ABCD, titik B itu terletak di bidangnya ABCD, maka dia bisa dikatakan dengan titik yang terletak pada bidang. Lalu titik P, apakah terletak pada bidang DCGH? Titik P. Nah, titik P di sini. Lalu DCGH di mana? DCGH. Kita lihat gambar DCGH itu di mana? Nah, DCGH. Titik P ini terletak di bidang DCGH, masih terletak di bidang DCGH walaupun dia di pinggir ya. Tidak harus di tengah. Selanjutnya, nah ini ada satu titik lagi, yaitu titik Q. Kita lihat titik Q ini apakah terletak di
bidang ABCD, kita lihat ini bidang ABCD. Nah, setelah diperlebar bidang ABCD-nya, maka titik Q ini akan tersentuh oleh bidang ABCD. Makanya dia bisa dikatakan dengan titik yang terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya, kalau tadi yang terletak pada bidang, yang sekarang titik-titik yang terletak di luar bidang. Kita perhatikan kembali. Nah, titik C terletak di luar bidang ADHE. ADHE di mana? ADHE. C ini berseberangan dengan bidang ADHE. Coba kalau ADHE dilebarkan sama kayak ABCD tadi, apakah akan menyentuh C? Nah, setelah ADHE diperlebar, tidak akan menyentuh titik C, maka titik C ini dikatakan dengan titik yang di luar bidang ADHE. Nah, titik-titik yang lain itu ada. Titik yang lain yang terletak di luar ADHE itu ada titik G, titik F, dan titik B. Serta titik Q itu juga terletak di luar bidang ADHE. Selanjutnya titik P. Titik P terletak di luar bidang BDG. Kita lihat. Nah, BDG merupakan segitiga dalam ruang bangun kubus tadi. Kalau kita perlebar, itu juga tidak akan menyentuh titik P di sini ya. Nah, titik-titik yang di luar bidang BDG itu yang mana lagi? Nah, itu ada titik A, titik E, titik H, dan titik F. Itu juga termasuk titik yang terletak di luar bidang BDG. Selanjutnya, kedudukan dua buah garis. Contoh, masih sama. Kita mencontohkan menggunakan bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H masih ya. Nah, untuk kedudukan dua buah garis ini yang pertama ada kedudukan yang saling berimpit. Kedudukan ini berhubungan dengan dua buah garis ya. Dua buah garis pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama yaitu saling berimpit. Nah, saling berimpit itu ada garis AB dan AB. Garis AB dan AB. Ya. Lalu ada garis AB dan BQ. Garis AB dan BQ. Itu sama tadi posisinya. Selanjutnya saling sejajar. Ada garis saling sejajar. Yang pertama ada AB dan DC. Selanjutnya ada AD, AB dan DC sejajar ya. AB sejajar dengan DC. Selanjutnya EH dan FG. EH dan FG. Selanjutnya yang ketiga itu ada garis yang saling berpotongan. Garis saling berpotongan itu membentuk garis tegak lurus ya. Ini ada garis AB dan BC. Tegak lurusnya di mana? Ini tempat bertemunya titik B itu merupakan titik potongnya. Yaitu makanya dibilang dengan dua buah garis yang saling berpotongan. Selanjutnya yang berikutnya EG dan AP. EG dan AP. Kita lihat. Nah, kalau dilihat seperti ini, dia tidak bisa dikatakan sejajar walaupun saling berhadapan. Nah, untuk membuktikan bahwa dia tidak sejajar tapi berpotongan itu bagaimana? Bisa kita perpanjang antara garis EG dan garis AP. Lalu titik potongnya di mana? Titik potongnya terletak di sini ya. Tempat ketemunya dua garis itu adalah titik potong. Makanya dia dikatakan dengan dua buah garis yang saling berpotongan. Baik, selanjutnya untuk saling bersilangan, dua buah garis saling bersilangan yaitu garis
BC dan DH. Nah, dia bisa dikatakan bersilangan, walaupun kalau dilihat seperti ini dia akan membentuk garis seakan-akan saling berpotongan, namun dia tidak bertemu. Nah, dia dikatakan dengan garis yang saling bersilangan. Nah, setelah dibuat garis memanjang, dia akan membentuk titik potong tetapi tidak bersentuhan. Selanjutnya, untuk garis yang saling bersilangan ada garis AP dan garis BG. AP dan BG, dia juga dikatakan dengan dua buah garis yang saling bersilangan. Selanjutnya, kedudukan garis dengan bidang. Nah, untuk contoh kedudukan garis dan bidang pada gubus A, B, C, D, E, F, G, H, yang pertama, garis yang terletak pada bidang, yaitu BC, yaitu garis BC pada bidang A, B, C, D. Garis BC, ini garis BC terletak pada bidang A, B, C, D. Selanjutnya, garis AG terletak pada bidang ACGE. ACGE merupakan bidang diagonal pada bangun ruang kubus. Selanjutnya, garis yang sejajar bidang. Garis BC sejajar dengan bidang ADHE. Ya, dia saling berhadapan namun tidak akan saling bersentuhan. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan bidang yaitu garis EF sejajar dengan garis DCGH. EF dengan DCGH. Lalu untuk garis yang memotong atau menembus bidang, ada garis AB memotong BCGF. Nah, garis AB ini kalau ketemu dengan bidang BCGF itu membentuk satu titik potong. Titiknya di mana? Titiknya ketemu di B ini ya. Selanjutnya, nah di B ya. Selanjutnya titik garis CE akan memotong bidang BDG. Nah, memotong bidang BDG. Ketemunya di mana? Titik potongnya terletak di tengah-tengah bidang BDG. Itu ya, yang tanda merah ini merupakan perpotongan dari garis CE dan bidang BDG. Oke. Lalu ada kedudukan dua buah bidang lagi ya. Kedudukan dua bidang. Contohnya masih dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, bidang yang saling berimpit. Itu ada bidang A, B, C, D. Ya, alas dari kubus dengan bidang A, B, D. Ya, bidang A, B, D. Dia saling berhimpitan. Terletak di tempat yang sama. Selanjutnya ada bidang A, B, D dan bidang B, C, D. Bidang A, B, D dengan bidang B, C, D terletak di tempat yang sama. Selanjutnya ada bidang yang saling sejajar, yaitu ada bidang B, C, G, F sejajar dengan bidang A, D, H, E. Kita lihat. Nah, dia saling berhadapan, maka dikatakan dengan dua buah bidang yang saling sejajar. Selanjutnya ada bidang BDG dan AFH. BDG dengan AFH sama-sama bidang segitiga di dalam ruang bangun segitiga. Nah, itu saling sejajar. Lalu ada bidang yang saling berpotongan, yaitu bidang ABFE, di mana ABFE berpotongan dengan bidang BCGF. Berpotongannya di mana? Nah, berpotongannya terletak pada garis BF, gitu ya. Selanjutnya masih ada lagi contohnya, yaitu bidang ACGE, yaitu bidang diagonal dalam ruang bangun kubus tadi.
berpotongan dengan bidang BDG. Nah, berpotongannya di mana? Di mana letak titik atau garis ketemunya? Nah, itu ya. Jadi potongan dari bidang ACG dengan BDG adalah garis tengah pada atau garis yang memotong